Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Suara azan dari seorang lelaki tua mulai menggema. Sebagian umat muslim menghentikan pekerjaan dan mulai bersiap-siap menuju ke masjid yang terletak di pinggir terminal untuk melakukan kewajibannya. Di masjid inilah orang-orang yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang berdatangan, membersihkan diri dan berdoa bersama-sama. Suara azan tersebut terus memanggil-manggil sampai saatnya tiba. Selesai mengumandangkan azan dan melakukan kewajiban beribadahnya, lelaki tua dengan rambut yang berwarna putih menuju ke lokasi kerja yang terletak di pinggir terminal. Sebuah kios kecil terbuat dari triplek dengan tampilan seadanya. Di dalam kios, beberapa peralatan terlihat terpajang. Benang dan kain-kain tampak memenuhi ruangan. Lelaki tua yang masih terlihat segar mulai melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai penjahit. Tidak mudah menjadi seorang penjahit. Selain dibutuhkan keahlian, juga dibutuhkan ketelitian khusus, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakannya. Disinilah orang-orang yang berprofesi sebagai penjahit dituntut akan keahliannya. Lelaki tua itu bernama Pak Solihin. Walaupun telah berusia 70 tahun, tetapi pekerjaan yang dilakukan sangat berat. Mulai dari menjahit, membersihkan halaman taman kanak-kanak, membersihkan tempat pemakaman umum, sampai membersihkan masjid. Pekerjaan ini telah dilakukan selama beberapa tahun. Walaupun hasil yang didapat tidak banyak, tetapi Pak Solihin terus melakukan rutinitasnya dengan senang dan selalu bersemangat. Baginya, semua pekerjaan yang dilakukan adalah ibadah. Bapak Muhammad Solihin, 70 tahun, penjahit terutama. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Solihin. Keahlian yang dimiliki pun hanya menjahit. Sewaktu masa muda, beberapa aktivitas biasa dilakukan. Salah satunya membersihkan tempat-tempat ibadah. Keahlian sebagai seorang penjahit
diperoleh pada saat Pak Solikin bekerja dengan orang lain. Hingga kurun waktu tertentu dan keinginannya untuk belajar, akhirnya Pak Solikin mulai memberanikan diri untuk membuka usaha menjahit sendiri. Pada awalnya tidak banyak yang mengenal Pak Solikin, namun seiring perjalanan waktu, beberapa orang telah mengetahui profesi Pak Solikin sebagai seorang penjahit. Namun demikian, Pak Solikin tidak meninggalkan rutinitasnya untuk mengabdi di tempat ibadahnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pekerjaannya sebagai seorang penjahit. Biasanya orang yang datang untuk menjahitkan pakaian mengerti karena mendengar kabar dari pelanggan yang pernah datang untuk menjahitkan pakaian mereka. Karena itulah Pak Solikin terkadang hanya mendapat sedikit penghasilan dari usahanya. Selain karena rasa kekhawatiran tidak dapat melayani pesanan terlalu banyak dengan keterbatasan yang dimiliki. Kita belajar mulai kelas 5. Ya kalau pengalaman ya nggak begitu banyak, soalnya masih dalam keadaan sederhana. Mau ikut sana, di sini sudah ada garapan. Mau ikut sana, enggak mau les apa, nggak ada. Jadi termasuk apa adanya masuk, orang itu gini oke, gini oke. Ya alhamdulillah, kena bikin sambung hidup. Di pinggir terminal, Pak Solikin terus bekerja tanpa kenal lelah. Terkadang sambil melakukan pekerjaan, Pak Solikin sibuk melayani para pelanggan untuk sekedar berbincang-bincang. Inilah salah satu yang membuat Pak Solikin merasa terhibur, walaupun waktu yang dimiliki sangat sedikit. Para pelanggan pun merasa senang dengan cara Pak Solikin bekerja, senang dengan canda dan senyum Pak Solikin. Walaupun pelanggannya tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Solikin terus bekerja dengan teliti. Benang, gunting, dan baju-baju terus disentuhnya seiring dengan perputaran roda mesin jahit. Pak Solikin bekerja sesuai dengan pesanan dan keinginan dari pelanggan yang datang, mulai dari mengukur sampai dengan menjahit. Terkadang Pak Solikin memberikan saran-saran tentang model baju dan ukuran yang dipakai. Ya terbatas lah. Ya pokoknya anak-anak itu jangan gitu. Tapi kalau kiranya tenaga kita itu masih mampu, pikiran kita mampu, ya kita perpanjang lagi. Kok nggak enak saya kira kalau di rumah itu. Ya seusia gini loh, katanya mau masa kedepannya itu gimana coba. Semua yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjahit.
kebutuhan sehari-hari, alat-alat dan perlengkapan menjahit sampai kebutuhan keluarga. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan dengan berada di kios kecil pinggir terminal membuatnya lebih bersemangat. Jadi mulai umpama ya, konsepnya saya awali dari jam 3. Ini. Nanti jam 5, yang jam 3 tadi sudah saya nggak pikir, jam 5 berangkat ke tugas ini tadi. Jadi jam 3 Bapak kemana dulu? Ya, bicara sama Allah gitu. Setelah itu, Sampai subuh. Setelah subuh kiprah. setelah itu Ya, nah, terus di antara jam 9, persiapan di antara jam 9-10 persiapan pulang dari pekerjaan 2 tadi. Duluan 4 itu ya saya target 4 di antara jam 5, 6, 7, 8, 9 itu tadi. Masjid sama itu MI, TK, kuburan itu saya jatah 4 jam. Siang hari di sela-sela kesibukannya sebagai seorang penjahit, Pak Solihin bersiap-siap menggunakan sepeda tuanya menuju rutinitas yang lain. Walaupun panas, Pak Solihin terus mengayuh sepeda tuanya. Sampai di tempat yang dituju, Pak Solihin mulai bekerja. Di sebuah tempat ibadah, membersihkan seluruh bagian-bagian ruangan yang nantinya digunakan untuk beribadah semua umat muslim di sekitar masjid tersebut. Kalau ya banyak akhirat. maksudnya gimana Pak? Kok permisi lo ya, maaf lo ya. Situ bilang segini, oh ya alhamdulillah. Saya sekarang ada yang membelikan kopi sama kue. Kopi 1, kue 1 cukup. Itu 1 bulan. Entah harganya sama pikir sendiri. Kalau sekarang nggak cukup, kalau itu. Itu bayaran saya di TK. Kopi 1, teh kue 1. Tapi kalau di kuburan termasuk sego pecel sama teh. Nyandak kopi nggak cukup, itu saja. Kok dikatakan nggak cukup? Enggak, saya berterima kasih. Andai kata kita enggak meloncat, nanti kita kurang bersyukur, kurang apa itu ya. Ya gitulah. Jadi tidak mengharap untuk gajian saya sekian, harus sekian. Keinginan Pak Solihin untuk terus beribadah salah satunya ditunjukkan dengan membersihkan sebuah masjid di dekat rumahnya. Walaupun sebuah pekerjaan yang memakan waktu, namun Pak Solihin dengan sabar membersihkan tempat ibadah tersebut.
Tidak cukup Pak Solihin melakukan pekerjaan sebagai penjahit dan membersihkan tempat ibadah. Setelah selesai, bukanlah istirahat yang dilakukan, melainkan terus bekerja ke tempat selanjutnya, yaitu sebuah taman kanak-kanak yang menantinya untuk dibersihkan, juga menyirami tanaman-tanaman dalam pot. Sudut-sudut halaman pun tersenyum menyapa kehadiran Pak Solihin. Susahnya termasuk ya apa ya sih? Ya keliru, tapi alhamdulillah jarang. Terus ini belum gitu. Itu ya sangat, walaupun anak kecil penjahit itu saya kira takut. Pokoknya senengnya itu ya menerima, terus cocok. Kalau rezeki itu pasrah wes. Yang penting cocok. Dalam melakukan pekerjaan, Pak Solihin selalu tekun dan bersemangat. Begitu pula ketika Pak Solihin bekerja membersihkan sebuah tempat pemakaman umum. Seluruh tanah dibersihkan sehingga terlihat bersih, jauh dari keberadaan rumput-rumput liar. Walaupun peluh selalu menetes dari wajah dan tubuhnya, namun dengan tersenyum Pak Solihin terus bekerja dan bekerja. Keadaan rumah di sebuah gang kecil dihiasi dengan sayur mayur yang dijual untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Digunakan Pak Solihin dan keluarga sebagai tempat beristirahat. Dari sini pun tidak banyak hasil diperoleh, dikarenakan lokasi dan pelanggan sangat sedikit. Bu, permisi, mau tanya rumahnya Pak Solihin di mana? Ya, di sini. Oh, di sini. Iya. Ibu siapanya? Namanya Iya. Bu Aslihah. Oh, ibu istrinya Pak Solihin. Iya. Oh, Yang- Pak Solihinnya ada? Ada. Oh ya, bisa ngantar ke Pak Solihin, Bu? Iya, bisa. Iya. Pak Hin. Pak. Ada tamu. Enggak bicara. Mbaknya dari mana? Jadi saya nyari Bapak di pasar, tapi Bapaknya udah pulang. Iya. Oh iya, kita mau ngobrol, Pak. Ada perluan. Iya, kalau mau tanya-tanya sama Bapak. Iya. Tanya, mau jahitkan? Iya. Tanyanya gitu. Bapak udah lama kerja jadi penjahit itu? Kelas 5, mulai kelas 5 SD sampai sekarang. Oh, berarti udah lama ya? Bapak, Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dharma TV, dan ini ada sedikit tambahan, mohon terima, silakan. Nah, semoga bisa membantu meringankan beban Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan begitu juga apa yang menjadi tujuan daripada keluarga sukses. Iya, terima kasih untuk doanya, Pak. Bagi pemirsa Dharma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, bantuan dapat dikirimkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Bu, kalau gitu saya mau pamit pulang dulu. Bapaknya bisa dipanggil. Ya, bisa. Beginilah fenomena orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras walaupun mendapatkan hasil sedikit.
dengan tenaga yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Usia yang semakin tua tak menjadi halangan bagi Pak Solihin untuk tetap semangat bekerja. Nah, semoga dari tayangan tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa terus saksikan Bodi Cita di hari dan jam yang sama setiap minggunya hanya di Dama TV.